Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini selamat datang Pak Zamroni selaku Kasih Bebas Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Ya, terima kasih. Sehat Pak Ji? Alhamdulillah sehat walafiat. Sahur nggak Mama Gi? Nah itu. Apa karena biasanya nggak ada yang gugah tuh angel sahur. Iya. Semalam jujur minum air putih aja sama kue sama Milo. Nah, itu juga sahur namanya. Atau diganti bukan air putih namanya, air zam-zam. Amin amin amin. Supaya lebih berkah. Amin amin amin. Oke, Pak Zamroni selaku Kasih Bebas Islam. Sekarang ini kalau kita lihat di Kota Kediri ini tadi malam kalau kita pantau melalui teman-teman penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS itu semua musola masjid kayaknya melaksanakan sholat tarawih. Nah, menurut pengamatan kita sholat tarawih tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan kebiasaan pada hari-hari atau tahun sebelum adanya COVID. Nah, mungkin pelaksanaan tarawih tahun ini mungkin ada sedikit gambaran aturan dari Kementerian Agama kira-kira dibatasi atau zona-zona mana yang bisa dilaksanakan sholat tarawih. Terima kasih. Yang pertama tentu kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah. Kita oleh Allah dikabulkan doa kita. 2 bulan sebelum masuki bulan Ramadan kita sering dianjurkan untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baliknya fi Ramadan. Ya. Dan kayaknya doa itu terkabulkan. Kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sa'ban bisa mewarnai pertemuan kita di bulan Ramadan. Amin amin Allah. Syukur alhamdulillah. Yang kedua tentu kita sangat bergembira pelaksanaan Ramadan kali ini relatif bersamaan. Jadi antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lainnya, organisasi kemasyarakatan satu dengan yang lainnya itu relatif bersamaan pelaksanaan Ramadannya. Mudah-mudahan nanti Idul Fitri bisa disamakan juga pelaksanaan 1 Syawalnya. Iya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan, puasa, kegiatan tarawih dan sebagainya tentu berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Maka untuk itulah Kementerian Agama berkewajiban untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Yang utamanya adalah ini kesehatan dulu. Iya. Ekonomi itu setelah kesehatan. Saya yakin kalau sehat maka ekonominya akan berjalan dengan baik. Iya. Meskipun terkadang antara filosofi ekonomi dan ibadah itu sering berbenturan gitu kan. Iki golek duit sih, golek sego sih, bahasa gitu kan seperti itu. Padahal di konsep itu kan kita sholat setelah itu bertaburan untuk melakukan rezeki itu. Nah, termasuk di masa pandemi ini sudah ada pedoman terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 3 kemudian disempurnakan dengan nomor 4 tahun 2021 tentang bagaimana sih kita beribadah agar nyaman, bagaimana sih kita beribadah agar tidak bertentangan dengan Satgas COVID-19, maka inilah solusi yang terbaik. Salah satunya alhamdulillah hari ini kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan sholat tarawih, kegiatan ibadah di masjid, pelaksanaan sholat Jumat dan semuanya sudah diperbolehkan. Hanya dengan catatan semuanya itu harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan masjid musala yang kita buat sebagai tempat ibadah. Maksimal 50% dari kapasitas lokasi yang kita gunakan seperti itu. Berarti untuk dari Kementerian Agama sendiri sudah punya rambu-rambuan, sudah punya rambu untuk pelaksanaan ibadah selama Ramadan ini dengan catatan tadi. Iya benar. Tadi Kementerian Agama fungsinya lebih kepada fasilitasi, mediasi, sarana prasarana, pembimbingan, pelaksanaan dan sebagainya. Aturan sudah ada. Pada ranah penertiban ini bukan pada ranahnya Kementerian Agama. Iya. Penertiban itu berada di penegak keadilan, penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, Satpol PP ada Satpol PP dimasuk di dalamnya. Kementerian Agama tidak masuk dalam ranah itu. Hanya pedoman yang dijadikan acuan untuk itu. Maka tatkala nanti ada permasalahan di lapangan,
tidak sesuai dengan itu, maka sebenarnya bukan ranah Kementerian Agama. Kita lebih kepada bagaimana sih masyarakat sadar, bagaimana sih masyarakat itu bisa melaksanakan ibadah sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kemarin ada rapat internal, rapat pemerintah kota, mengundang seluruh takmir yang ada di Kota Kediri. Dari seluruh takmir yang ada di Kota Kediri, pemerintah kota dan DMI, Kementerian Agama juga bagian dari itu diundang mensosialisasikan tentang pedoman itu. Ada pertanyaan, gimana nanti kalau jamaah itu lebih dari 50% yang hadir gitu kan? Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Jadi banyaknya jamaah datang tapi kapasitasnya tidak cukup gitu kan? Maka kemarin ada solusi yang baik. Ada salah satu petugas yang mempersilahkan untuk melaksanakan ibadah itu di rumah atau di musola yang lain yang masih cukup kapasitasnya. Atau kemarin saran dari DMI Gus Ab, bagaimana kalau musola satu dengan musola yang itu ada peta jamaahnya. Jadi iki jamaahku ki kebanyakan, iki jamaahku kesedikitan gitu. Oh kalau begitu jamaah itu nanti di transfer ke sebelah. Gitu ya. Tadi kayak ada kayak berbagai jamaah gitu jadi. Ya itu tentu dengan kesepakatan takmir dan sebagainya gitu kan. Jadi ini kelihatannya sederhana, tetapi di lapangan nanti mungkin akan menjadi permasalahan tersendiri kalau tidak ada kesadaran oleh jamaah. Maka inilah pentingnya untuk memahamkan bagi takmir, memahamkan bagi jamaah agar bisa melakukan kegiatan ibadah itu secara maksimal, tidak berseberangan dengan Satgas Covid. Dan perlu diingat, yang bertanggung jawab ini yang terdepan adalah Satgas gugus COVID-19. Ya. Juklak itu pedoman itu SE nomor 4 tahun 2021 itu hanya untuk zona hijau dan kuning. Untuk oranye dan merah tentu diserahkan kepada Satgas Covid dari yang di kelurahan tentu Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Maka Masjid Jami ini informasinya harus bersinergi dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Kalau masjid besar tingkat kecamatan dengan Pak Camat, kalau di Masjid Agung tingkat kota dan kabupaten dengan wali kotanya. Jadi itu juga sebagaimana yang dianjurkan oleh Menteri Agama yang terdahulu Pak Faurozi untuk melaksanakan kegiatan agar benar-benar bisa berjalan dengan baik. Meskipun jamaahnya sudah divaksin corona, tetapi tidak dengan serta-merta bebas dan sebagainya, karena meskipun dia sudah divaksin, kemungkinan untuk terjangkit virus itu masih ada. Tetap prokesnya tetap diutamakan ya. Tetap benar-benar. Iya. Kalau umpamanya kegiatan Ramadan itu biasanya setelah tarawih itu kan ada kultum. Itu kira-kira dibatasi nggak jadwal antara tarawih itu minimal maksimalnya ada nggak? Di pedoman itu 15 menit paling. Pelaksanaan kultumnya. Iya, padahal kultum itu kuliah 7 menit gitu kan. Berarti kultum berarti loro. Kultum kali 2 kan? maksimal 15 menit. Dan sebenarnya ada kegiatan yang lebih lama dengan itu. Apa itu? Tadarus Al-Qur'an itu sampai berlama-lama itu, ngalahne sholat tarawih, ngalahne kultum. Tapi biasanya kalau tadarus nggak begitu banyak. Paling 2 orang tuh kelenger baca. Iya. Artinya begini sih sebenarnya. Yang tadarus itu macam-macam yang datang. Ada yang datang memang ada niatan untuk tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memfasihkan bacaan yang ingin khatam berkali-kali. Tetapi ada yang datang ke situ karena ada hidangan di situ. Karena kolak ya. Ada kolak, ada takjil. Ini pengalaman kasih sendiri sebenarnya. Jadi dia cuma datang, makan, ngobrol, glegeken terus pulang gitu kan. Gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan juga. Maka kami berharap benar agar masyarakat Kota Kediri khususnya dan Jawa Timur umumnya lagi Indonesia benar-benar di masa pandemi ini yang kita sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga agar segera bisa terbebas, betul-betul bisa terwujud dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ini ada kegiatan buka puasa bersama. Nah, itu biasa rame di situ. Open together katanya buka puasa bersama. Itu bahasa Jawa itu ya? Iya. Terus ada juga sahur of the road itu kan. Ini juga hati-hati banget. Anak-anak muda ini biasanya merasa sehat, merasa kuat. Terkadang karena perasaan itu akhirnya lupa bahwa apapun bisa terjadi. Iya, betul.
Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, yang bertanggung jawab itu siapa tuh, Yo? Tentu pada sebenarnya seperti ini. Jadi fungsi utama Satgas Gugus itulah yang mengendalikan secara keseluruhan. Jadi takmir masjid tentu harus berkoordinasi, sinergi dengan Satgas Gugus itu. Jadi memang kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Eman-eman perjalanannya sudah panjang dan ini kayaknya sudah trennya sudah bagus kepada kondisi yang lebih bagus, yang lebih kondisional. Kayaknya eman-eman banget kalau keteledoran 1-2 orang atau 2-3 tempat akhirnya bisa menjadi permasalahan secara menyeluruh di Kota Kediri. Ya, harapan kita semoga masyarakat walaupun dibuka peluang untuk kegiatan beraktivitas di selama bulan Ramadan ini, tapi penyelenggara atau takmir mushola atau masjid tetap taat pada prokes itu. Minimal jamaahnya harus kita perhatikan, jangan sampai yang sholat itu berkerumunan atau nanti masuk masjidnya tidak pakai masker dan sebagainya. Iya, kita berharap sumu tasihu berpuasa agar sehat ini benar-benar bisa terwujudkan. Amin. Sehat dalam arti jasmani rohani, sehat cara hidup kita, sehat akhlak kita, cara beraktivitas kita. Dan saya yakin panduan itu mengajarkan kita untuk sehat secara fisik, sehat secara lahir, secara jasmani rohani. Ikhtiar kita untuk mewujudkan itu. Saya berharap teman-teman penyuluh yang ada di daerah menjadi motor penggerak untuk ikut serta mengawal kebijakan pemerintah pusat ini, karena mereka lah yang menjadi tumpuan harapan kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya yakin peran mereka sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang lebih sehat, yang lebih baik. Amin. Iya, semoga teman-teman penyuluh juga bisa ikut serta. Kayaknya teman-teman penyuluh itu sudah rata-rata menjadi imam di masjid atau musola mereka masing-masing. Ya, minimal dengan adanya ikut serta itu jadi contoh lah. Jangan sampai kita seorang penyuluh tapi membuat contoh, pemerintah kemenang mintanya begini tapi kita tidak hal-hal yang diinginkan itu. Benar, apapun kita sudah menyatakan diri dan menyediakan diri bagian dari pemerintah. Kebijakan pemerintah harus kita amankan. Tujuan utamanya tidak lain dan tidak bukan kembali lagi kepada masyarakat agar terselamatkan dalam kondisi yang memang sekarang ini sangat masih memprihatinkan bagi kita semuanya. Dan saya yakin masyarakat akan menilai kepada kita, kepada penyuluh bagian dari ASN yang ada di Kota Kediri ini, karena mereka menjadi bagian dari figur gitu kan. Ucapan, perbuatan, perkataan mereka tentu akan dititeni, diguguh. Dititeni, diperhatikan oleh masyarakat. Kita berbeda dengan masyarakat yang lain karena kita sudah bersedia untuk melakukan itu dan tekan kontrak untuk melaksanakan itu. Ya, semoga ini menjadi namanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi mungkin manusia itu enggak lepas salah dan benar dan salahnya, manusia sifat manusiawi. Ya, moga-moga teman-teman penyuluh bisa mengambil ini sebagai pelajaran buat kita. Ingat bahwa kita ini adalah berada di garda yang paling depan dan kita disorot, dinilai oleh masyarakat. Kecil apapun besar perbuatan kita pasti dinilai oleh masyarakat dan juga tidak ketinggalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang aturan pemerintah tentang pelaksanaan selama kegiatan bulan Ramadan ini. Mungkin terakhir ada pesan? Di tahun ini, Ramadan ini ada program tersendiri di kami di Bimas, teman-teman penyuluh, yaitu adanya anjuran untuk membuat sebuah terobosan baru terkait dengan media dakwah kita melalui sosmed, dan alhamdulillah ini kita sudah memilikinya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman penyuluh. Dan kembali lagi ke mukaddimah awal tadi, barangkali keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban bisa dilihat di bulan Ramadan ini. Keberkahan itu adalah
ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ini semakin baik berarti Rajab dan Sa'ban berkah. Tetapi kalau di bulan Ramadan ini tidak lebih baik berarti Rajab dan Sa'ban tidak menjadi berkah. Kita mudah-mudahan berlindung dari itu, mudah-mudahan Ramadan menjadikan keberkahan tersendiri bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Zamroni selaku Kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Semoga seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.